Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Kumalasari, NPM 1618001381. Di sini saya akan menjelaskan tentang formula sediaan gel yang saya buat untuk memenuhi penilaian responsif praktikum FTS CSP. Yang pertama yaitu formula baku. Diambil dari jurnal formulasi sediaan gel ekstrak etanolik buah mahkota dewa dengan basis karbomer yang diambil dari jurnalnya Dila Tunjungsari, TN Saifullah Sulaiman, Rima Munawaroh, Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2013. Komposisinya yaitu ekstrak buah mahkota dewa 2,5%, karbomer 1%, DEA 3%, propilen glikol 5%, metil paraben 0,5%, dan aquades 100 ml. Khasiatnya yaitu yang pertama, ekstrak buah mahkota dewa. Dalam formulasi ini, buah mahkota dewa digunakan sebagai zat aktif yang berkhasiat untuk mencegah flu dan batuk, mengatasi sakit kepala, menstabilkan gula darah dan tekanan darah, sebagai obat anti alergi, detoksifikasi racun dalam tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah penyakit kardiovaskular, dan mencegah kanker. Senyawa antioksidan dalam buah mahkota dewa dapat berperan sebagai zat aktif dari bahan alam untuk formulasi sediaan gel produk kosmetika. Kedua yaitu karbomer sebagai gelling agent. Ketiga, TEA digunakan dalam sediaan gel sebagai pengemulsi atau emulgator untuk membentuk sabun anionik yang dapat berguna sebagai pengemulsi untuk membentuk emulsi minyak berair yang stabil, serta digunakan dalam formula dalam gel pada fase air yang bersifat basa, pengatur pH dan surfaktan. Keempat, propilen glikol sebagai humektan yang akan menjaga kestabilan sediaan dengan cara mengabsorpsi lembab dari lingkungan dan mengurangi penguapan air dari sediaan. Kelima, metil paraben digunakan untuk bahan pengawet, mencegah adanya kontaminasi, perusakan, serta pembusukan oleh bakteri dan fungi di dalam produk farmaseutika, produk makanan, dan kosmetik dengan rentang pH 4-8. Aquades sebagai pelarut. Alasan saya menggunakan formula baku ini adalah saya ingin mengkombinasikan dengan formula yang ada di jurnal pengembangan sebagai hand sanitizer dan berguna sebagai antiseptik tangan untuk mencegah atau memperkecil kemungkinan pertumbuhan bakteri di tangan yang terlihat, sehingga dibuatlah formulasi ini. Dan untuk formula yang saya gunakan adalah formulasi kedua, karena menurut saya formula tersebutlah yang cocok untuk digunakan sebagai formula pengembangan. Di sini menggunakan literatur menurut Allen tahun 2002. Yang kedua yaitu literatur reformulasi. Pengembangan formula didapat dari jurnal yang berjudul Formulasi Sediaan Gel Hand Sanitizer dengan bahan aktif triklosan 0,5% dan 1%, yaitu diambil dari Kaliptra, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, volume 2 nomor 1 tahun 2013. Komposisinya yaitu triklosan 0,5% dan 1%, alkohol 7% sebanyak 60%, karbomer 940 0,5%, TEA 2 tetes, metil paraben 0,2%, gliserin 1%, aquades 100 ml. Khasiat dari masing-masing bahan yaitu yang pertama, triklosan sebagai zat aktif untuk mencegah kontaminasi bakteri. Kedua, alkohol 70%, efektif dalam menghasilkan jumlah bahan aktif yang optimal, di mana bahan pengganggu hanya skala kecil yang turut ke dalam cairan pengekstraksi serta digunakan sebagai bahan pelarut. Ketiga, karbomer 940 sebagai gelling agent. Keempat, TEA digunakan dalam sediaan gel sebagai pengemulsi atau emulgator untuk membentuk sabun anionik yang dapat berguna sebagai pengemulsi untuk membentuk emulsi minyak berair yang stabil, serta digunakan dalam formula dasar gel pada fase air yang bersifat basa, pengatur pH, dan surfaktan. Kelima, metil paraben digunakan untuk bahan pengawet, mencegah adanya kontaminasi, perusakan, serta pembusukan oleh bakteri dan fungi di dalam produk farmaseutika, produk makanan, dan kosmetik pada rentang pH 4-8.
Keenam, gliserin sebagai zat pengemulsi dari fase air. Ketujuh, aquade sebagai pelarut. Alasannya yang pertama, penambahan triklosan. Triklosan merupakan golongan fenol yang banyak digunakan sebagai antiseptik tangan. Aktivitas antiseptik dalam membunuh mikroorganisme tergantung pada beberapa faktor, yaitu konsentrasi dan lama pemaparan. Menurut Wijaya tahun 2013, triklosan merupakan sebagian besar sifat antibakteri, bakterisidal dan bakteriostatik, dan juga bersifat anti jamur dan virus. Menurut Wijaya tahun 2013, konsentrasi yang digunakan adalah 2%. Yang kedua, pemakaian alkohol. Memberikan rasa dingin di tangan dan supaya gel hand sanitizer lebih cepat kering saat digunakan. Konsentrasi yang digunakan yaitu 70% sebagai antiseptik untuk desinfeksi permukaan kulit menurut Wijaya tahun 2013. Ketiga, pemakaian gliserin. Gliserin digunakan sebagai emulian supaya ketika menggunakan hand sanitizer tangan tidak terasa kering. Konsentrasi yang dipilih adalah 1%, karena apabila terlalu besar maka akan timbul rasa lengket setelah menggunakan sediaan gel hand sanitizer. Kadar lazinnya yaitu kurang dari 30% menurut Rowe et al. 283. Jurnal ini melakukan penelitian mengenai kombinasi antara gelling agent dengan zat aktif yang digunakan, dan untuk formulasi dalam pengembangan ini hanya menggunakan satu formulasi dan tidak ada perbandingan dengan formulasi lainnya yang membandingkan hanya konsentrasi triklosan yang digunakan, yaitu 0,5% dan 1%. Dan untuk konsentrasi yang saya ambil adalah dengan menggunakan konsentrasi 0,5%. Formulasinya sama dengan formulasi yang telah tertera pada formulasi di atas. Formula yang digunakan ini bagus karena menurut saya formula ini cocok dalam pembuatan sediaan gel hand sanitizer. Literatur ini saya ambil dari Ahuja tahun 2005. Kemudian reformulasinya yaitu komposisinya triklosan 0,5%, ekstrak lidah buaya 2,5%, alkohol 70%, 60%, karbomer 940 0,5%, TEA 2 tetes, metil paraben 0,5%, propilen glikol 5%, gliserin 1%, aquades 100 ml. Khasiatnya telah tertera di atas. Ekstrak lidah buaya ini sendiri yaitu dalam hal ini ekstrak buah mengkudu diganti dengan ekstrak lidah buaya karena tujuannya dalam sediaan gel yang dibuat ini ditujukan untuk sediaan gel hand sanitizer lidah buaya. Khasiat dari lidah buaya sendiri dapat digunakan untuk antiseptik tangan. Kemudian penambahan gliserin sebagai zat pengemulsi dari fase air. Alasannya yang pertama, kombinasi ekstrak lidah buaya, triklosan, dan alkohol. Alkohol banyak digunakan sebagai antiseptik untuk desinfeksi permukaan kulit yang bersih, dan alkohol juga sebagai desinfektan yang memiliki aktivitas antibakterisidal, bekerja terhadap berbagai jenis bakteri, tetapi tidak terhadap virus dan jamur. Sedangkan triklosan memiliki sebagian besar sifat antibakteri tetapi juga bersifat anti jamur dan antivirus menurut Wijaya tahun 2013. Dan penambahan lidah buaya selain memiliki efek antibakteri juga memiliki fungsi sebagai moisturizer sehingga membuat kulit lembut setelah penggunaan. Kedua, kombinasi propilen glikol dan gliserin. Gliserin dan propilen glikol bekerja sebagai humektan atau penahan lembab yang berfungsi meningkatkan daya sebar kesediaan dan melindungi dari kemungkinan menjadi kering menurut Itali et al. Tahun 2014. Kemudian penggunaan TEA ini hanya secukupnya saja hingga terbentuk massa gel seperti yang dijelaskan dalam jurnal yang saya gunakan yang terlampir di bawah. Triklosan, kadar atau konsentrasi yang umumnya digunakan dalam sediaan antiseptik hand sanitizer adalah 0,5%, maka dipilihlah kadar tersebut dalam formulasi ini. Alasannya adalah
Mengembangkan formula baku dari formula pengembangan yang tercantum di poin 1 dan poin 2 adalah untuk melakukan pengembangan dari kedua formulasi sebagai sediaan hand sanitizer dengan menggunakan sediaan ekstrak gel lidah buaya yang dikombinasikan dengan triklosan dan alkohol 70%. Dipilih karbomer 940 karena dengan konsentrasi 0,5% dapat menghasilkan gel yang memiliki spesifikasi yang dibutuhkan sebagai hand sanitizer. Jurnal yang terlampir telah ada di ACC keempat sediaan gel FTS CSP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.